Halo semuanya, pernah bayangin nggak sebuah perjalanan yang bisa mengubah hidup? Nah, hari ini kita bakal bahas petualangan seumur hidup yang jadi impian jutaan orang. Ini bukan cuma soal ritual loh, tapi sebuah perjalanan yang, wah, luar biasa. Kita akan bahas petualangan haji. Jadi pertanyaannya buat kamu, udah siap buat petualangan terhebat sepanjang masa? Kalau udah, yuk kita langsung mulai aja. Oke, sebelum kita jauh-jauh, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih haji itu? Gampangnya gini, haji itu rukun Islam yang kelima. Jadi ini salah satu pilar paling penting dalam keyakinan seorang muslim. Intinya ini adalah sebuah perjalanan suci ke kota Mekah, ya. Sebuah impian seumur hidup bagi jutaan orang di seluruh dunia. Nah, setiap petualangan besar itu kan selalu dimulai dari langkah pertama ya. Dan langkah pertama ini adanya di rumah. Persiapannya tuh bukan cuma soal packing baju atau barang bawaan loh. Yang paling penting itu justru persiapan hati. Yuk kita lihat apa aja sih yang harus disiapin. Jadi beneran deh, semuanya start dari rumah. Kamu pamitan sama keluarga, sama teman-teman, terus kamu siapin pakaian khusus buat perjalanan ini. Tapi ada satu hal yang paling krusial, yaitu menyiapkan hati dengan niat yang tulus atau yang kita kenal sebagai niyah. Niat inilah yang jadi fondasi dari semua petualangan yang akan kita jalani. Oke, persiapan di rumah beres. Sekarang, waktunya menjawab panggilan itu. Perjalanan fisiknya dimulai, ini momen di mana kita meninggalkan semua yang kita kenal untuk menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Buat kebanyakan jemaah, apalagi yang dari Indonesia misalnya, perjalanan ini berarti penerbangan yang cukup panjang loh. Kira-kira 9 jam di atas awan. Coba deh bayangin, kamu melintasi benua, lewatin samudra, makin dekat ke Tanah Suci. Setelah berjam-jam di pesawat, akhirnya mendarat. Kamu tiba di satu tempat spesial yang namanya Miqat. Nah, Miqat ini bukan cuma tempat singgah biasa ya, anggap aja ini kayak gerbang spiritual. Ini adalah garis start resmi petualangan haji kamu. Disinilah semuanya benar-benar dimulai. Dan kerennya, haji ini adalah pertemuan global. Jamaah dari seluruh penjuru dunia itu punya titik start atau Miqat yang beda-beda, tergantung dari mana mereka datang. Bisa kita lihat di sini kan, ada dari Yaman, Madinah, Suriah. Semuanya berkumpul dari titik masing-masing, tapi tujuannya cuma satu. Nah, di Miqat ini ada ritual penting, ganti baju. Kamu bakal pakai seragam khusus yang namanya ihram. Buat laki-laki, cuma 2 lembar kain putih sederhana tanpa jahitan. Buat perempuan, pakaian yang sopan dan menutup aurat. Dan ini dia poinnya yang luar biasa. Ihram itu menanggalkan semua simbol status duniawi. Gak peduli kamu siapa, kaya atau miskin, pejabat atau rakyat biasa, di hadapan Tuhan semuanya sama, disatukan oleh pakaian yang sangat sederhana ini. Dan begitu pakaian ihram terpasang, ada satu kalimat yang akan terus bergema. Labbaik Allahumma labbaik. Inilah talbiyah. Ini adalah jawaban kita atas panggilan Tuhan. Kalimat suci ini diulang-ulang terus, supaya hati kita tetap fokus, tetap ingat sama tujuan utama perjalanan ini. Oke, dan sekarang petualangan yang sesungguhnya dimulai. Kamu akhirnya tiba di jantung dunia Islam, kota suci Mekah. Kamu melangkahkan kaki, semakin dekat menuju Masjidil Haram. Coba bayangin deh momen ini. Kamu masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan dulu. Pelan-pelan kamu angkat pandangan, dan di sana untuk pertama kalinya seumur hidupmu, kamu melihatnya. Ka'bah. Bangunan kubus yang kelihatannya sederhana, tapi jadi kiblat bagi miliaran manusia. Momen ini, wah, katanya sih dahsyat banget, dan gak akan pernah bisa dilupakan. Nah, tugas suci pertama kamu di sini adalah tawaf. Kamu akan mengelilingi Ka'bah perlawanan arah jarum jam sebanyak 7 kali. Coba bayangin lagi, kamu jadi bagian dari lautan manusia yang bergerak bareng, kayak ombak yang mengalir. Semuanya jadi satu kesatuan, fokusnya ke satu titik pusat yang sama. Setelah tawaf, lanjut ke sa'i. Di sini, kamu bakal jalan, kadang lari-lari kecil, bolak-balik di antara 2 bukit kecil, Safa dan Marwah. Totalnya 7 kali. Dan ini bukan sekedar olahraga ya. Ini adalah napak tilas perjuangan Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail, yang lari ke sana kemari, penuh harap, nyari air buat anaknya. Jadi, sa'i ini pengingat yang kuat banget tentang kekuatan cinta dan keyakinan seorang ibu. Semua ritual yang luar biasa tadi itu, anggap aja sebagai pemanasan. Karena sekarang, kita akan masuk ke bagian yang paling krusial, puncaknya, jantung dari seluruh rangkaian ibadah haji.
Dan inilah dia, puncaknya, tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu wukuf di Arafah. Ini adalah inti dari segala inti ibadah haji. Saking pentingnya, ada yang bilang haji adalah Arafah. Kalau kamu sampai kelewatan momen ini, ya berarti kamu kelewatan seluruh hajinya. Ini adalah hari di mana jutaan orang berkumpul untuk berdoa, merenung, dan benar-benar memohon ampunan. Selesai dari Arafah, perjalanan berlanjut ke beberapa ritual simbolis yang dalam banget maknanya. Malamnya, kamu mabit atau bermalam di Muzdalifah sambil ngumpulin kerikil. Besoknya, kerikil ini dipakai buat melempar jumrah, yaitu 3 pilar yang jadi simbol penolakan kita terhadap godaan setan. Dan terakhir, ada tahalul, yaitu memotong sebagian rambut. Ini jadi tanda kayak kelahiran kembali, sebuah awal yang baru. Nah, dengan selesainya semua puncak ibadah tadi, perjalanannya mulai mendekati akhir. Tapi, satu hal yang pasti, orang yang pulang gak akan sama lagi dengan orang yang dulu berangkat. Eits, tapi belum selesai. Sebelum benar-benar meninggalkan Mekah, ada 2 tawaf terakhir yang harus dilakukan. Ada tawaf al-ifadah yang jadi bagian dari rukun haji, dan yang paling akhir, tawaf al-wadah. Wadah itu artinya perpisahan, jadi ini adalah putaran perpisahan, sebuah momen yang pastinya emosional banget buat say goodbye sama Ka'bah dan kota suci ini. Dan akhirnya tiba waktunya pulang. Kamu kembali ke tanah air, tapi sekarang dengan sebuah gelar baru yang tersemat, haji untuk laki-laki dan hajah untuk perempuan. Tentunya kamu bawa oleh-oleh, bawa kenangan yang gak ternilai. Tapi ada satu oleh-oleh yang paling berharga, yaitu air Zam-Zam murni. Air dari sumur yang sama yang dulu memancar untuk Siti Hajar dan Nabi Ismail ribuan tahun yang lalu. Wow, kita baru aja ngikutin sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa banget ya. Dan ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua sih. Setelah melihat petualangan ini, petualangan transformatif apa ya yang sebenarnya menanti kita masing-masing? Dan kapan perjalananmu yang sesungguhnya akan dimulai?